7 pengakuan menjengkelkan Mario Dandi. Free kick kepala David, hakim sampai gregetan. Mario Dandi Satrio kembali menjadi topik hangat di berbagai media setelah menghadiri persidangan kasus penganiayaan terhadap Kristalino David Ozora. Sidang ini digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada Selasa 1 Agustus 2023. Dalam sidang tersebut, ia selaku terdakwa mengungkap sejumlah hal yang tak ada hubungannya dengan kasus penganiayaan. Meski begitu, ada di antaranya yang sampai membuat hakim merasa jengkel. Soal apa itu? Berikut ketujuh daftar selengkapnya. Yang pertama, soal Rubicon. Mario sempat mengatakan bahwa Rubicon itu dipinjam oleh Pak D kepadanya untuk dipasarkan. Namun ia mengaku merasa memiliki mobil tersebut secara sepenuhnya hingga berani mengganti plat nomornya. Ia juga cukup sering menggunakannya. Dari Pak D saudara, pinjamkannya bagaimana? Tanya Hakim Alimin. Pak D nitip mobil Rubicon itu di rumah. Terus saya izin, mau pakai boleh nggak? Sekalian aku pasarin dan aku jualin mobil ini. Gitu, jawab Mario. Kalau saudara ini diminta untuk dijual, tapi kenapa saudara malah bikin plat nomor? Saudara kasih plat nomor yang berbeda, dan plat nomornya itu adalah plat nomor inisial saudara. Tanya hakim lagi. Saya disuruh jual, tapi sayangnya saya ngerasa ini mobil punya saya sepenuhnya. Yang mulia salahnya saya gitu, jawab Mario. Hakim kembali mencecar soal kepemilikan Rubicon. Mario menjelaskan mobil itu punya Pak D, namun ia malah menyebut nama orang lain dan mengaku kendaraan tersebut bekas pakai. Hakim pun terlihat lelah menanggapinya. Ini mobil saudara jujur. Orang tua berikan kepada saudara atau mobil siapa? Tanya Hakim Alimin. Mobil Pak D saya, jawab Mario. Atas nama siapa? Cecar Hakim. Atas nama orang yang dulu pernah beli mobil itu kan bekas pakai yang mulia, jawab Mario. Terserah saudara, kata hakim. Yang kedua, di pom bensin tidak bayar. Sempat beredar kabar bahwa Mario Dandi tidak membayar bensin saat sedang berada di pom. Hakim dalam sidang pun menanyakan dan ia meminta berkata jujur. Namun hal ini dibantah olehnya. Ia memastikan bahwa informasi tersebut tidak benar. Di pom bensin tidak bayar pom bensin atau apakah itu? Tanya hakim. Itu tidak betul yang mulia, jawab Mario Dandi. Yang ketiga, tak bayar tol. Hakim memastikan soal cerita Shane Lucas yang mengatakan bahwa Mario Dandi sempat sengaja memepet mobil lain di tol agar tidak bayar. Hal tersebut kemudian diakui Mario Dandi. Ia juga mengetahui jika perbuatannya itu termasuk yang melawan hukum. Shane Lucas bercerita pada saat saudara mau berangkat sampai memepet mobil lain di tol supaya tidak bayar. Betul enggak? Tanya hakim. Betul yang mulia, jawab Mario. Tahu enggak itu melanggar hukum? Tanya hakim lagi. Tahu yang mulia, jawab Mario. Mario sebelumnya diketahui menerobos palang pintu tol saat masuk ke gerbang tol Ciputat 2. Kala itu ia diduga akan menjemput Shane Lucas di kawasan Lebak Bulus, Jakarta Selatan. Lalu ia berkendara sampai keluar di kawasan pertukangan. Yang keempat, ngaku tidak menyangka melakukan kejahatan hebat. Mario Dandi mengaku ia menyangka dirinya bisa melakukan kejahatan yang hebat. Meski begitu, maksud dari perkataannya ini mengarah pada kondisi David yang sangat parah akibat perbuatannya. Ia lantas menyatakan rasa penyesalan. Saya menyesal kenapa saya harus melakukan itu. Kenapa saya tidak berpikir sebelum melakukan itu. Saya enggak menyangka saya melakukan perbuatan sehebat itu. Maksudnya luar biasa itu menurut saya sangat di luar bayangan saya, kata Mario. Saya heran kenapa saya bisa sampai seperti itu. Kenapa pada saat itu saya tidak berpikir dua kali sebelum saya melakukan tindakan itu, dan yang paling saya sesali kondisi yang dialami korban yang masih berusaha untuk pulih pada saat ini, sambungnya. Yang kelima, sebar video Dandi. Jaksa mencecar Mario Dandi soal penyebaran foto dan video David ketiga temannya usai penganiayaan. Mario pun mengakui hal tersebut. Jaksa kemudian bertanya maksud dari foto bertuliskan tindak dan dijawab sebagai tindakan terhadap korban.
Untuk foto yang dikirimkan ke L, ada muka anak David dengan tulisan tindak. Apa maksud kamu tulis seperti itu? Tanya jaksa. Tindakan saya ke David, jawab Mario. Jaksa juga menanyakan soal video yang dikirim Mario Dandi ke teman yang lain. Adapun video tersebut dilabeli kenang-kenangan. Jaksa lantas bertanya maksudnya, apakah terkait rasa bangga karena sudah menganiaya? Namun hal ini dibantah. Gua kasih clue doang, kenang-kenangan. Kenang-kenangan seperti apa? Tanya jaksa lagi. Kenang-kenangan kenapa saya bisa masuk polsek, jawab Mario. Bukan kenang-kenangan bangga lakukan hal itu, cejar jaksa. Bukan, jawab Mario. Yang keenam, akui 2 kali free kick kepala David. Mario Dandi mengakui menendang kepala David dengan gaya bebas atau free kick sebanyak 2 kali. Ia bahkan membenarkan soal selebrasi usai melakukan tendangan tersebut. Ia menyatakan bahwa hal itu dilakukan karena merasa kesal dengan korban. Itu sekali atau 2 kali saudara melakukan free kick? Tanya jaksa. 2 kali, jawab Mario Dandi. Saudara diakhirkan melakukan selebrasi. Tujuannya apa? Ujar jaksa. Kesal, jawab Mario. Yang ketujuh, akui ancam tembak David. Tak hanya itu, Mario Dandi juga mengaku sempat mengancam akan menembak David. Meski begitu, percakapan ini menurutnya tidak serius. Ia pun mengatakan bahwa David kerap tertawa dan meminta Mario untuk mencarinya. Bilangnya, ya sudah Reng, paling lu gue tembak. Dia ketawa-ketawa. Ya sudah Dan, cari gue aja, ungkap Mario.